Assalamualaikum, izin melanjut ciri atau dampak dari autofagi setelah rajin extended fasting 9-12 bulan ya. Kemarin kita udah sarikan dua hal tuh. Yang pertama, yang termasuk paling tipikal, yang paling sering disebut-sebut para guru fasting dan para influencer, itu tuh tubuh jadi lebih bugar, lebih enteng, lebih energik, lebih enggak gampang capek. Yang biasanya sering dingin gitu ya, juga jadi lebih tahan dingin. Badan lebih terasa hangat atau kayak gitu. Kalau sakit juga jadi lebih cepat sembuh atau recovery dari penyakit pun jadi lebih cepat, lebih tuntas. Yang hidungnya sering meler itu juga bisa lebih jarang atau lebih enggak gampang meler. Atau yang kalau kenapa-napa terus kumat sinusitis itu juga jadi lebih jarang atau lebih enggak kumat-kumatan. Terus yang kedua, yang sering disebut-sebut sebagai dampak yang relatif kasat mata, itu muncul di permukaan kulit kita kalau bercermin atau berfoto gitu ya. Jadi kelihatan lebih wow gitu, lebih glowing, yaitu tentunya dibanding dengan sebelumnya dan bukannya dibanding dengan ratu kecantikan. Kalau dibanding ratu kecantikan bisa tetap kebanting sih ya, harap maklum. Yuk sekarang kita bahas yang ketiga, yang bisa jadi ini nggak terlalu kerasa gimana-gimana gitu dalam keseharian, tapi secara hitam di atas putih itu nyata pasca dilakukan medical check up. Nggak kayak yang kemarin teman saya bilang itu tuh. Gimana bro hasil check up? Wah, semua naik pak. Gula darah naik, trigliserid naik, tensi naik, berat badan juga naik, lingkar pinggang aja juga naik. Yang turun cuma satu. Hah? Apa tuh yang turun? Pas dites IQ pak, turun. Walah, yang harusnya naik malah turun. Gubrak bener. Balik lagi aja yuk. Membahas tipikalnya dampak autofagi yang positif terhadap hasil medical check up pada sejumlah markah. Ini khususnya kalau sebelumnya itu hasil check up-nya ancur-ancuran ya, disclaimer nih. Kalau sebelumnya udah oke semua, lah mungkin perbaikannya itu bisa nggak terlalu nyata. Marka pertama yang terdampak biasanya gula darah. Itu cenderung akan ternormalisasi bersamaan dengan fasting jangka panjang yang memunculkan autofagi, khususnya kalau dikombinasi dengan jurus-jurus sehat serangkaiannya, entah berupa gula puasa, gula 2 jam PP, atau HbA1c. Terus keton darah juga cenderung meninggi kalau diukur. Jadinya rasio glukosa keton yang kemarin juga kita obrolin jadinya cenderung membaik. Dan dibalik itu mestinya sensitivitas insulin juga membaik. Walaupun ya kalau dietnya masih ngawur saat nggak fasting bisa aja dampak dari autofagi ini ke offset juga. Atau kalau tadinya resistensi insulinnya itu parah, tentunya nggak akan terus jadi kayak sulapan ya. Bisa jadi manusia tersehat sedunia hanya dalam setahun kayak gitu. Yang berikutnya itu kesehatan dan fungsi lever. Secara umum itu juga amat bisa membaik. Demikian juga kesehatan dan fungsi ginjal. Trigliserid itu juga seringnya membaik. Tapi kalau asam urat itu mungkin agak lebih sulit ya. Dua ini mestinya bisa jauh membaik kalau fastingnya dibarengi dengan perubahan disiplin pola hidup dan disiplin diet yang tepat. Kalau fastingnya itu sekaligus juga berhasil menekan berat badan, barang 3 kiloan kayak gitu, sering juga terjadi kecenderungan tensi tinggi itu juga nurun. Kan kalau tadinya cuma tinggi dikit, itu bisa beneran balik ke normal dan terus mantep di situ. Fasting autofagi ini bisa aja tidak terlalu bikin berat badan bergeming sih. Kalau menu makanannya di saat tidak fasting, itu nasi padang, nasi warteg, atau banyak gorengan, banyak junk food, atau menu tipikal Indonesia lainnya. Yaitu bisa bikin berat badan turun 3 kilo atau lebih kalau dikombo dengan diet tertentu. Misalnya diet rendah gula karbo yang sering kita omongin itu. Kalau turun berat badan itu ya, mestinya terukur banget loh. Itu saat kita naik timbangan. Dan bersamaan dengan itu, lingkar pinggang itu juga bisa amat terukur penurunannya. Walau begitu, kalau marka kolesterol, nah ini belum tentu nurun. Tapi itu tuh sebenarnya nggak apa-apa dan bisa tetap bagus karena kalau para dokter dan pakar kekinian bilangnya yang mesti dicermati itu rasio antara trigliserid terhadap LDL kolesterol. Lupakanlah dulu soal kolesterol total dan LDL kolesterol, tapi coba lihat skor trigliserid dibagi HDL kolesterol. Bandingkanlah sama hasil setahun sebelumnya. Itu amat jarang ya, yang terus memburuk, seringnya itu membaik, kecuali kalau fastingnya itu gagal atau sering gagal dapetin autofagi. Kalau kesehatan jantung dan jalur kardiovaskuler dan kesehatan paru itu walau alam ya. Seringkali medical check up yang kelasnya biasa
itu nggak terlalu bisa menggambarkan perbaikan yang amat kasat mata yang didapat dari extended fasting yang memunculkan autofagi. Tapi beda-beda orang bisa beda sih ya. Cuma dalam hal ini para pakar jarang nyebut-nyebutin. Demikian juga kalau soal tes urin, itu juga nggak terlalu sering diomongin oleh para pakar penggiat autofagi di luar sana atau yang pada testimoni. Tapi kalau orang yang extended fasting dengan cukup intens, itu beberapa ada yang terus menandai bahwa bau urinnya itu ada beda gitu dibandingkan saat tidak extended fasting. Apakah ini pertanda baik atau enggak? Kalau ada yang tahu boleh tuh ya untuk sharing di kolom komentar. Pokoknya singkatnya yang sering kelihatan membaik pada marka medical check up utamanya itu yang terkait dengan sindrom metabolisme. Kalau levelnya ringan itu tidak mustahil akan bisa sembuh, atau yang levelnya berat bisa berkurang, atau bisa juga itu tuh tetap. Jadi ya kalau hasil check up tahun ini dan tahun lalu itu tetap, itu belum tentu loh merupakan indikasi extended fastingnya gagal menghasilkan autofagi. Bisa aja itu juga sudah merupakan suatu pencapaian. Karena yang lazim itu ya, kalau orang udah kena sindrom metabolisme terus nggak diikhtiarin apa-apa, itu setahun kemudian hasil check up-nya amat bisa ketebak memburuk, dan terus saja memburuk tahun demi tahun. Tipikal benar seperti itu. Jadi kalau hasilnya itu tetap, khususnya kalau udah ada faktor U tuh ya, tetap ajalah optimis, karena bisa jadi itu merupakan suatu indikasi telah terjadi stabilisasi. Dilanjut aja kebiasaan fastingnya, terus cari-cari jurus tambahan deh. Entah itu berupa tidur yang lebih berkualitas, diet yang lebih nyeklik yang disarankan oleh pakar-pakar anti penuaan, atau jurus anti mager, anti stres, atau apalagi itu. Seperti yang sering kita obrolin. Itu deh. Cuman ada disclaimer dikit nih. Selama 9-12 bulan itu banyak hal bisa terjadi kan ya. Jadi yang digambarin di atas tadi itu sifatnya itu tipikalnya hasil dari pengamatan empiris gitu katanya, dan bukannya merupakan kepastian untuk semua orang. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.